Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum saya memulai apa yang mau saya bicarakan pada hari ini, jangan lupa videonya di like, kemudian di komen, dan juga di share. Dan juga jangan lupa untuk mensubscribe channel ini agar channel ini semakin terus berkembang. Teman-teman, di video kali ini saya akan membahas atau saya akan men-sharingkan pengalaman kami sebagai panitia yang mengadakan seminar profesi nurse. Jadi nanti saya akan buka teman-teman semuanya bagaimana perjalanan persiapan seminar kami dari awal sehingga terlaksananya seminar CNE atau Seminar Continuing Nursing Education, di mana seminar ini itu dibuat atau diprogramkan oleh kampus, dan saya rasa program ini juga berlaku untuk semua kampus kesehatan di seluruh Indonesia, di mana seminar CNE ini adalah untuk mengembangkan skill atau mengembangkan keterampilan dari perawat untuk bisa bekerja di dunia nyata seperti itu. Teman-teman, di video kali ini saya akan bagikan kepada teman-teman apa saja yang perlu dipersiapkan di awal, kemudian mana perjalanannya, apa saja yang harus dilakukan oleh teman-teman sampai nanti terlaksananya seminar. Baik, yang pertama yang dilakukan oleh teman-teman semua adalah yang pertama itu membentuk panitia. Jadi membentuk panitia ini adalah dimulai dari kita membentuk ketua panitianya siapa, kemudian wakilnya siapa, bendaharanya siapa, sekretarisnya siapa. Jadi setelah kita membentuk panitia umum dari ketua sampai bendahara, kemudian kita bentuklah sisinya dari si acara, kemudian si perlengkapan, kemudian si konsumsi, si humas itu yang paling penting, dan juga si PD. Kita membentuk panitia seminarnya itu, maka sekretarisnya yang sudah dipilih itu membuat tugas dari masing-masing si. Misalnya tugas dari si humas itu apa, tugas dari si acara itu apa, tugas dari si PDD itu apa, dan seterusnya. Setelah semuanya dibuat, maka panitia akan membuka rapat pada saat itu untuk menentukan tanggal diadakannya seminar. Setelah dibentuk tanggal diadakannya seminar, teman-teman juga boleh langsung menentukan misalnya tema apa yang sedang trending di bagian keperawatan. Semisalnya contoh kami punya kemarin itu, kami mengambil tema manajemen kehamilan, persalinan, dan nifas selama masa pandemi. Kemudian ada sub-sub temanya itu, yang pertama itu manajemen kehamilan, kemudian yang kedua itu bagaimana asuhan keperawatan selama masa nifas, kemudian bagaimana self-healing pada ibu hamil selama masa pandemi. Jadi self-healing itu bagaimana kita melibatkan kekuatan dari dalam diri kita untuk menyembuhkan batin kita supaya pikiran negatif bisa bergeser ke pikiran positif. Setelah kita menentukan waktu seminarnya tadi, selanjutnya adalah kita menetapkan uang kas seminar yang nanti dikelola oleh bendahara. Semisalnya teman-teman misalnya kasih patokan berapa supaya bisa tersuksesnya atau bisa mengcover semua, misalnya dari fee pembicara, dari keuangan untuk fotokopi, surat-surat, kemudian pembuatan surat, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu teman-teman juga bisa langsung membuat baju seminar atau merencanakan baju, misalnya baju itu pakaian dinas harian kalian yang nanti akan dipakai pada saat seminar. Itu bisa ditentukan di awal. Setelah itu selanjutnya, nah biasanya kan kalau semisalnya adakan rapat seperti itu, biasanya itu di rapat-rapat selanjutnya itu ada teman-teman yang memang rajin mengikuti rapat, ya bisa kelihatan, dan ada juga teman-teman yang memang ya mungkin ada kegiatan lain atau hal lain jadi tidak bisa ikut rapat. Namun ada juga teman-teman yang memang seperti yang kita tahu bahwa teman-teman kita tuh kan ada yang mungkin karena malas untuk mengikuti rapat seperti itu. Nah, kabarnya itu dibentuklah semacam peraturan dari ketua kelompoknya yang disetujui oleh semua kelompok, itu dibuat denda jika ada yang tidak mengikuti rapat seperti itu, atau membuat denda untuk teman-teman yang telat mengikuti rapat. Lebih bisa membuat teman-teman yang lain itu untuk ikut seperti itu, karena kalau tidak ikut kan berarti nanti bisa dapat denda. Setelah teman-teman tadi sudah menyiapkan semuanya, maka ketua panitianya itu akan menentukan kapan waktu berikutnya untuk rapat selanjutnya, rapat kedua, ketiga, dan seterusnya sampai pada hari H. Nah, setelah itu, setelah teman-teman semua sudah membuat tadi proses yang tadi, tahapan yang tadi, tahapan selanjutnya adalah teman bisa mengajukan judul atau tema dari teman-teman itu tadi itu kepada kepala program studi. Misalnya itu kepala program studi profesi nurse atau kepala program studi S1 keperawatan.
bisa kalian konfirmasi ke dosen-dosen apakah tema seminar ini bisa diangkat. Nah, semisalnya kalau misalnya dosen sudah meng-ACC judul seminar dari kalian, selanjutnya yang kalian buat adalah membuat proposal acara dan proposal dana. Jadi teman-teman buat proposal acara dengan anggaran dana. Jadi teman-teman bisa membuat anggaran dana apa saja yang nanti dibutuhkan pada saat seminar, seperti itu. Nah, setelah teman-teman sudah membuatkan proposal itu, yang nanti biasanya itu dikonsulkan ke kepala program studi atau kepada ketua dari institusi, biasanya seperti itu. Nanti tinggal teman-teman bisa konfirmasi ke prodi masing-masing. Misalnya kami harus konsultasi ke siapa, itu bisa ditanyakan ke kepala program studinya, seperti itu. Nah, setelah semuanya sudah di ACC, kalian lakukan adalah mencari pembicara yang sesuai dengan tema yang kalian angkat. Jadi semisalnya temanya tadi kan manajemen kehamilan, persalinan, dan nifas selama masa pandemi. Nah, kalau dilihat dari tema ini berarti mengarahnya kan ke keperawatan maternitas. Jadi teman-teman bisa mencari pembicara dari keperawatan maternitas. Itu untuk seminar dari keperawatan kan biasanya itu bersurat ke PPNI atau PPNI atau Ketua DPP PPNI atau Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang ada di wilayah kalian. Bisa kalian bersurat ke sana untuk minta rekomendasi pembicara dari sana. Tetapi kalau semisalnya teman-teman juga punya pembicara atau yang teman-teman kenal, juga bisa teman-teman bersurat untuk surat permohonan pemateri seperti itu. Tetapi perlu diingat bahwa untuk yang menjadi pembicaranya itu adalah yang mempunyai nira, seperti itu. Misalnya perawat yang memiliki nira itu yang bisa jadi pembicara di acara seminar kalian. Nah, setelah semuanya sudah selesai, setelah surat permohonan pemateri sudah selesai, pembicara kalian sudah dapat, misalnya tiga pembicara semisalnya. Nah, yang perlu kalian lakukan selanjutnya adalah kalian membuat surat permohonan SKP. Biasanya misalnya kan permohonan SKP ini ditujukan ke PPNI. Jadi kalau semisalnya kami kemarin itu kan seminarnya itu diikuti oleh peserta bidan dan perawat, itu sesuai dengan isi proposal kalian ya, peserta yang mau ikut itu dari mana saja. Jadi karena kami kemarin itu mengikut sertakan perawat, kemudian bidan dan juga umum, jadi kami bersurat ke PPNI untuk permohonan SKP dan kami bersurat ke IBI atau Ikatan Bidan Indonesia untuk permohonan SKP, seperti itu. Kami mendapatkan SKP dari PPNI itu 3 SKP untuk pembicara, 2 SKP untuk peserta dan moderator. Kemudian dari IBI kami dapat 2 SKP untuk pembicara dan 1 SKP untuk peserta dan moderator. Gitu. Nah, setelah semuanya sudah selesai, kalau misalnya kalian sudah bersurat, kemudian kalian tunggu surat balasan dari PPNI dan juga dari IBI. Ketika nomor SKP-nya sudah keluar dari sana, maka seminar kalian itu bisa dilaksanakan pada hari yang sudah ditentukan oleh teman-teman. Seperti itu. Jadi teman-teman, itu saja mungkin dari saya untuk men-sharingkan terkait dengan persiapan untuk dan seminar CNE untuk keperawatan. Jadi jika ada teman-teman yang mungkin masih bingung dengan penjelasan yang saya jelaskan tadi, itu bisa disampaikan di kolom komentar, nanti maka saya akan jawab di sana. Ataupun teman-teman juga bisa menghubungi saya lewat email juga bisa. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya share teman-teman. Jadi saya jelaskan ini, apa yang saya sharingkan ini bisa bermanfaat untuk semuanya, bisa berkat juga untuk saya. Gitu ya. Jadi jangan lupa videonya di like, di komen, dan juga terus berkembang di kemudian hari, and see you next video.